Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa lagi dengan program kesayangan kita yakni Kabar Petang. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya, tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Analis politik dan penulis asal Amerika Serikat Janusz Bugalski memprediksi Rusia saat ini sedang dalam kondisi tidak stabil sehingga tak lama lagi bakal mengalami keruntuhan. Bugalski menerangkan fondasi Rusia sejatinya jauh lebih rapuh dibandingkan propaganda Moskow yang mencoba meyakinkan warganya dan orang luar mengenai kekuatan mereka. Menurutnya, Moskow mengalami banyak permasalahan internal yang bisa memicu guncangan besar di negara itu. Permasalahan itu mulai dari penurunan ekonomi, pengetatan anggaran, rezim personalistik tanpa garis suksesi, dan kekalahan militer yang tinggi di Ukraina. Bugalski menilai masalah-masalah tersebut bakal memicu konflik di antara elit, termasuk antara pemerintah pusat dan sejumlah besar republik di wilayah Rusia. Apakah Rusia menunjukkan tanda-tanda ambruk? Apakah invasi Rusia ke Ukraina membuat ekonomi Rusia rapuh? Apakah Rusia mampu melewati masa kritis saat ini? Untuk membahasnya, kita terhubung dengan analis politik dari Geopolitical Institute, Bung Hasbi Aswar. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Bung Hasbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Anggi. Bagaimana kabarnya Bung Hasbi? Alhamdulillah sehat, Bung Anggi. Bung Anggi Alhamdulillah. sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bung Hasbi. Alhamdulillah. Baik Bung Hasbi, kita membahas lagi terkait Rusia. Banyak analisis dan termasuk banyak negara terutama di zona Eropa berusaha menyebarkan desas-desus bahwa Rusia dalam ancaman krisis ekonomi yang akan semakin parah ke depannya. Apakah Rusia memasuki fase ambruk, Bung Hasbi? Baik, Bung Anggi. Jadi eh, kita saat ini kan masih dalam suasana ini ya, perang antara Rusia dan Ukraina ya, dan perang antara dua negara itu kan sebenarnya tidak hanya melibatkan perang yang sifatnya fisik, tapi juga perang yang sifatnya psikologis dan melalui informasi ya gitu. Jadi kita juga harus memaknai konteks apa namanya narasi yang ada saat ini, baik dari pihak Barat maupun dari pihak Rusia itu adalah bagian dari perang juga sebenarnya gitu. Itu yang harus kita, menurut saya harus penting untuk harus kita pahami gitu. Jadi walaupun Bung Anggi misalnya mengatakan bahwa ada akademisi yang mengatakan bahwa dari beberapa poin Rusia akan menuju keambrukan gitu. Tapi di sisi yang lain ada juga yang mengatakan apa namanya tidak eh, tidak semudah itu begitu Rusia akan ambruk. Kenapa? Karena buktinya kurang lebih setahun Rusia melakukan intervensi kepada Ukraina dan ternyata dengan banyak embargo-embargo yang terjadi, nyatanya Rusia sampai hari ini masih tetap aktif mengontrol dan menguasai beberapa wilayah yang ada di Ukraina begitu. Bahkan sampai sekarang pun masih tetap aktif melakukan aktivitas-aktivitas militer di Ukraina dan Rusia itu tidak ada tanda-tanda yang signifikan yang kita bisa lihat gitu. Maksudnya memang ada penurunan memang ekonomi dari awal karena ada embargo-embargo, ada sanksi-sanksi ekonomi, tapi saya kira menurut pengamat-pengamat yang lain itu tidak seperti itu kondisinya. Nah, kalau kita bicara misalnya baca di economist.com ya, seorang penulis misalnya mencoba untuk menganalisis kenapa sampai hari ini Rusia itu masih bisa bertahan di tengah kondisi ekonomi di tengah kondisi embargo yang menghimpit Rusia. Itu karena ada banyak faktor yang sebenarnya yang membuat itu terjadi. Misalnya yang pertama adalah ternyata sampai hari ini walaupun orang elit-elit atau bisa dikatakan para oligark ya, orang-orang kaya, para kapitalis Rusia yang memiliki dana miliaran dolar di luar negeri ternyata dalam artikel tersebut dikatakan
hanya sepertiganya yang dibekukan oleh Eropa. Jadi dari sekitar 400 miliar dolar itu katanya cuma sekitar 100 miliar dolar yang dibekukan. Artinya masih para oligar atau orang kaya Rusia masih masih menguasai lebih besar daripada kekayaan yang mereka miliki. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah isu minyak misalnya yang menjadi pemasukan utama Rusia. Walaupun memang Eropa memberikan sanksi yang sangat berat ya terhadap isu minyak misalnya, tapi ternyata Rusia bisa mencari pasar yang lain dan sampai hari ini Cina dan India menjadi importer utama dari minyak Rusia gitu. Jadi itu artinya apa? Nggak terlalu menjadi problem besar bagi Rusia ya dalam isu minyak gitu. Kemudian dalam aspek yang lain misalnya barang-barang kebutuhan teknologi Rusia itu akhirnya sekarang banyak diimpor dari negara-negara Asia Tengah gitu seperti Kazakhstan dan seterusnya. Masalah perlengkapan militer diimpor dari Iran misalnya. Sembari juga Rusia sampai sekarang juga masih memproduksi peralatan-peralatan tempur ya. Walaupun memang setahun terakhir setelah dalam proses perang ini Rusia banyak kehilangan peralatan-peralatan tempurnya ya seperti yang supaya digunakan lah baik itu hancur ataupun digunakan dalam peperangan itu. Jadi poin saya adalah memang um, ada banyak dampak dari embargo dan saya kira masalah prediksi-prediksi keamrukan Rusia ini kan bukan hanya awal tahun ini saja gitu. Bahkan sejak awal mula perang itu terjadi itu sudah banyak prediksi bagaimana dampaknya gitu. Tapi ternyata Rusia masih bisa bertahan sampai hari ini, bahkan mampu mencari alternatif-alternatif lain untuk tetap membuat Rusia bisa bertahan dan melanjutkan peperangannya di Ukraina gitu. Demikian, Bung Anggi. Baik, Bung Hasbi. Tadi Anda katakan tidak membuat Rusia semena-mena langsung rapuh gitu ya, walaupun adanya penurunan gitu setelah adanya serbuan sanksi atau embargo. Kemudian apakah setelah 1 tahun kurang lebih 1 tahun perperangan ini, apakah benar-benar Rusia itu melakukan bunuh diri politik dan apakah Rusia mampu melewati masa-masa krisis saat ini, Bung Hasbi? Baik, Bung Anggi. Jadi saya kira di awal-awal perang terjadi, saya kira beberapa kali ya dalam forum yang sama di sini juga kita juga sudah sering mendiskusikan ya bahwa konteks perang Rusia Ukraina ini kan sebenarnya sebuah perang yang memang tidak diinginkan oleh Rusia tanda kutip ya. Bukan perang yang diinginkan oleh Rusia gitu. Tapi Rusia terpaksa untuk melakukan perang ini. Kenapa? Karena ini persoalan kepentingan kedaulatan teritorial Rusia gitu. Apalagi kita ketahui ya bahwa Ukraina ini perbatasan langsung dengan Rusia dan Ukraina bagi Rusia adalah pertahanan alami gitu, pertahanan geografis, pertahanan alami buat Rusia. Ketika Barat menguasai Ukraina, mengontrol Ukraina, maka secara otomatis pertahanan Rusia akan jebol karena perbatasan Rusia dan Ukraina ini kan wilayah paling timur Ukraina yang berbatasan dengan Rusia itu hanya kalau kalau rudal ditembakkan ke sana itu cuma sekitar 10 menitan. Itu bisa menghancurkan Moskow gitu. Ini saking krusialnya gitu. Tapi kenapa? Nah, jadi sebenarnya Rusia itu terprovokasi oleh Barat, ini khususnya Amerika Serikat untuk terjun dan berperang di Ukraina gitu. Nah, kenapa Amerika memprovokasi Rusia? Ini saya mencoba untuk mengulangi lagi ya argumen ini, konteks peperangan ini. Kenapa Amerika memprovokasi Rusia? Karena Amerika melihat Rusia ini itu sudah sedemikian dekat dengan Eropa dan mulai mengontrol atau mulai memegang atau mulai perlahan-lahan menguasai Eropa dengan minyak, gas, dan mineralnya gitu seperti batu bara kan. Jadi sebelum perang itu kita bisa melihat gitu betapa tergantungnya Eropa dari Rusia. Dan dalam konteks politik ini kan ketergantungan ekonomi itu bisa menjadi alat politik untuk menguasai sebuah negara, sebuah wilayah. Nah, Amerika sangat sadar dengan hal ini sehingga Amerika ingin memaksa Eropa itu berpisah dengan
Rusia gitu. Karena Amerika khawatir ketika Rusia itu mengontrol Eropa, menguasai Eropa, maka secara otomatis pengaruh Amerika di wilayah Eropa menjadi semakin menurun. Itu satu contoh gitu. Di sisi yang lain misalnya Amerika juga melihat upaya Rusia untuk menjadi pemain global. Ini mirip-mirip dengan Cina lah gitu. Ada upaya Rusia dan Cina ini kan menjadi pesaing utama gitu, menjadi sebuah new emerging superpower, sebuah negara superpower yang sedang naik terus-menerus, dan Amerika melihat ini sebagai sebuah ancaman, sehingga harus diamputasi, ya harus diamputasi supaya kekuatan ini akhirnya melemah dan tidak mengancam Amerika sama sekali. Nah, bagaimana cara mengamputasinya? Dengan cara menguras energi negara-negara ini melalui isu-isu yang berkaitan dengan kedaulatan negara atau ancaman-ancaman regional. Nah, ini yang ini yang saya lihat yang dilakukan oleh Amerika Serikat gitu. Jadi sengaja memancing Rusia untuk agresif yang sebenarnya itu bagian dari cara Amerika untuk menguras tenaga dan energi Rusia, sehingga upaya Rusia untuk menjadi pemain global, untuk menyaingi Amerika Serikat menjadi hilang gitu. Kalau dikatakan ini adalah bunuh diri politik, ya saya kira betul juga gitu ya. Ini adalah bunuh diri politik bagi Rusia dan butuh waktu saya kira bagi Rusia untuk menjadi pemain global lagi. Mungkin butuh berpuluh-puluh tahun yang akan datang. Karena kita juga belum tahu kapan perang ini akan berakhir. Kenapa? Karena di samping Rusia itu terus-menerus melakukan serangan, di sisi yang lain Amerika Serikat bersama sekutunya di Eropa juga terus mensuplai bukan Argentina, tapi mensuplai Ukraina dengan senjata-senjata. Artinya apa? Memang perang ini sengaja dipelihara biar Rusia semakin terkuras, semakin sibuk dengan wilayah regionalnya, sehingga Amerika tetap bisa mengokohkan dominasinya terhadap global gitu. Ya, saya kira mungkin ya, atau bisa bisa jadi dikatakan juga sebagai bunuh diri politik bagi Rusia, atau Rusia ter terjebak dalam strategi politik Amerika Serikat gitu. Demikian, Bung Anggi. Ini tidak ada suaranya. Baik, ketika tadi sudah Bung Hasbi paparkan, apakah Rusia akan tunduk pada perintah Barat yang akan mengakhiri Putin dan rezimnya keamanan di Rusia, Bung Hasbi? Um, jadi apa namanya? Ya, memang hari ini Rusia itu berada di tangan ini ya, berada di tangan Putin, dan saya kira Putin itu punya punya kuasa, punya kontrol yang besar di Rusia. Bahkan kalau kita mencoba untuk melihat kembali gitu, sebenarnya dalam perang Rusia Ukraina juga sebenarnya ada kepentingan Putin di sana. Menurut beberapa analisis ya. Karena kondisi Rusia juga sebenarnya kan tidak terlalu bagus juga gitu sebelum perang Rusia Ukraina. Bahkan ada banyak demonstrasi, ada banyak ketidakpuasan masyarakat terhadap Rusia. Bahkan survei-survei yang ada menunjukkan bahwa Putin popularitasnya menurun gitu. Nah, cuman dalam perang Rusia Ukraina ini kan isunya adalah isu nasionalisme kan diangkat gitu, isu Barat versus Rusia. Nah, itu yang membuat akhirnya Putin menjadi semakin populer. Nah, karena Putin semakin populer, akhirnya apa yang terjadi? Putin memiliki legitimasi untuk melakukan pemberangusan atau represi termasuk penangkapan kepada orang-orang yang anti kepada perang terhadap Barat gitu. Nah, saya melihat ya kondisi setahun terakhir ini di Rusia ini memang opininya adalah ya masyarakat cenderung pro terhadap mayoritas ya, cenderung pro terhadap Putin gitu. Sehingga Putin masih punya kendali yang besar. Walaupun Barat selalu melakukan provokasi terhadap masyarakat-masyarakat yang pro terhadap, yang anti terhadap Putin, bahwa ya ayo gulingkan Putin, termasuk juga eh, Volodymyr Zelensky ya, Presiden Ukraina juga selalu menyerukan kepada masyarakat Rusia untuk menjatuhkan atau untuk membubarkan atau untuk menghentikan tindakan Putin, bahkan menjatuhkan Putin yang dianggap sebagai rezim otoriter yang tidak demokratis gitu. Nah, itu yang saya kira terjadi di Rusia. Tapi menurut saya belum membaca ya apakah ada survei-survei yang terakhir. Tapi yang saya pahami dari sini adalah ini juga sebenarnya bagian dari kondisi yang ada
pada saat perang Rusia Ukraina itu adalah popularitas Putin yang semakin meningkat. Ditambah lagi sampai hari ini, Bung Anggi, eh, di tengah kondisi embargo-embargo yang banyak dari Eropa ya kan begini. Ketika embargo dilakukan itu kan ada potensi krisis yang terjadi di internal kan, dan ada potensi masyarakat akan kondisi ekonominya semakin terjepit. Nah, tapi Putin ini pintar karena pemerintahan Putin itu juga meningkatkan bantuan-bantuan sosial di tengah-tengah masyarakat gitu. Karena Rusia masih punya cadangan kekayaan yang luar luar biasa besar ya. Setahun terakhir perang itu katanya cuma menghabiskan sekitar 28 sampai 30 miliar dolar gitu. Eh, itu masih itu masih sedikit dibanding dengan jumlah kekayaan atau saving yang dimiliki oleh Rusia yang senilai 150 miliar dolar yang besar ya. Belum lagi saya kira pemasukan minyak yang terus-menerus mengalir, dan itu masih cukup untuk membiayai atau untuk menjamin um, stabilitas publik termasuk dalam aspek penyediaan kesejahteraan. Jadi katanya terjadi peningkatan subsidi-subsidi di tengah-tengah masyarakat untuk tetap menjaga masyarakat itu tidak dalam kondisi ekonomi yang terpuruk itu. Orang yang disabilitas diberikan tambahan insentif, orang yang orang yang pengangguran, termasuk para orang tua jompo, orang-orang yang orang-orang tua gitu ya, itu diberikan subsidi-subsidi di tengah subsidi-subsidi dari pemerintah. Gitu. Jadi saya kira itu bagian dari cara Putin untuk menjaga legitimasinya di dalam negeri gitu. Dan itu yang pertama. Yang kedua adalah, Bung Anggi, saya kira Putin tidak akan mungkin mau menuruti apa yang diinginkan oleh Barat tentunya gitu ya. Kalau tadi dikatakan apakah Putin ingin tunduk atau Rusia ingin tunduk pada perintah Barat gitu, atau misalnya Putin tunduk pada perintah Barat untuk menghentikan perang, saya kira tidak akan terjadi karena Putin punya stance yang jelas ya, punya pendirian yang jelas ya. Kalau ingin menghentikan Rusia dari Ukraina ya Eropa atau Barat harus berhenti. Kalau dikatakan apakah masyarakat Rusia juga ingin menuruti perintah Barat untuk menjatuhkan Putin, juga yang saya jelaskan tadi ya, bahwa Putin masih sangat berkuasa dan masih sangat legitimate di sana. Itu yang membuat akhirnya sampai hari ini sudah ribuan ya aktivis-aktivis yang anti perang, sebenarnya yang anti Putin, itu sudah ditangkap oleh rezim pemerintahan Putin gitu. Jadi saya kira tidak ada tanda-tanda yang bisa kita lihat bahwa masyarakat Rusia akan kompak satu persatu atau kompak untuk menyatukan Putin. Sampai ketika kondisinya memang masyarakat sudah frustrasi. Maksudnya ekonomi semakin buruk, kelangkaan barang kebutuhan utama juga menjadi susah, uang susah, makan susah. Ya, baru saya kira itu pasti akan terjadi ya. Terjadi pergolakan di dalam, dan ketika itu terjadi Rusia pasti akan kalah dan pasti akan hengkang dari Ukraina. Tapi kan sampai sekarang tidak ada tanda-tanda seperti itu. Itu artinya kondisi Rusia masih sangat stabil, termasuk juga opini publik terhadap Putin. Itu yang saya kira sepanjang apa yang saya bisa amati, Bung Anggi. Baik Bung Hasbi, tadi juga Anda katakan bahwa Cina dan Rusia itu new emerging superpower gitu. Nah, dan terakhir Bung Hasbi, apakah Cina meninggalkan peran pendukung Moskow dengan malu-malu dan rahasia, terutama setelah proyek Amerika baru-baru ini untuk mempersenjatai Jepang, Bung Hasbi? Jadi ini saya kira penting untuk kita untuk kita cermati juga ya, untuk kita pahami juga ya, Bung Anggi, bahwa Cina itu kan yang pertama itu ya sekutu utama bagi Rusia. Saya kira posisi Cina itu sudah sangat jelas dalam konteks perang ini ya. Cina yang paling banyak bertemu dengan Rusia saya kira, dan sampai hari ini Cina tidak memberikan atau tidak mengutuk, tidak mengecam apa yang dilakukan oleh Rusia gitu. Bahkan yang terjadi adalah Cina menjadi mitra utama dagang sekarang hari ini bagi Rusia ya, pengimpor terbesar minyak gitu. Padahal dulunya Timur Tengah yang menjadi eksportir utama minyak Cina, katanya sekarang Rusia menjadi eksportir utama gitu. Apalagi dengan harga minyak yang lebih murah gitu dari Rusia. Nah, apakah Cina itu mundur ya? Saya kira begini, posisi Cina terhadap Rusia sampai hari ini saya kira tidak berubah ya. Tetap
ingin mendapatkan manfaat ekonomi dari perang tersebut ya. Apalagi Cina melihat Rusia ini butuh supply, butuh butuh uang gitu. Dan ya Cina merasa ya Cina juga butuh. Kenapa? Cina juga butuh butuh bahan-bahan mentah untuk industrinya karena saya kira kita juga bisa melihat ya kondisi ekonomi Cina juga tidak baik. Bahkan di tahun 2022 kemarin dalam satu periode Cina itu pertumbuhan ekonominya itu dikatakan terburuk dalam beberapa satu dekade terakhir gitu. Tahun ini katanya mulai mulai membaik. Tapi artinya apa? Kalau kita melihat tren ekonomi Cina juga dari tahun kemarin juga tidak baik gitu ya. Ada persoalan, ada krisis perumahan ya kalau tidak salah. Kemudian masalah kemiskinan juga yang sangat tinggi di sana. Em, apa dan yang wajar saja gitu ketika Cina juga akhirnya menjadi apa butuh asupan-asupan ekonomi dan ya Cina tidak memiliki alternatif lain selain ke Rusia kan gitu. Apalagi Rusia menawarkan minyak yang banyak dan dengan harga yang mungkin lebih murah gitu daripada di Timur Tengah. Apalagi Cina dan Rusia ini kan juga tetangga gitu. Jadi saya kira Cina sikapnya terhadap Rusia ya saya kira sama saja. Sama saja dari dulu dan Cina tidak mau dan tidak pernah ada gelagat untuk memberikan support-support yang lebih terhadap Rusia. Apalagi ingin melakukan membantu Rusia secara militer secara besar-besaran untuk memerangi Ukraina. Karena Cina juga sadar bahwa Cina juga dikepung oleh Amerika Serikat dan NATO di wilayah Asia Pasifik kan di mana-mana apalagi sekarang Amerika juga semakin meningkatkan operasi militernya di wilayah Asia Pasifik. Cina sangat paham akan hal itu. Cina sangat paham bahwa Cina ruang geraknya terbatas dan Cina juga tidak punya kepentingan untuk memberikan dukungan besar-besaran kepada Rusia gitu. Karena yang kita lihat sekarang Cina itu ya lebih sangat sangat pragmatis dan kepentingan yang paling utama untuk saat ini adalah kepentingan ekonomi. Kalau kita ingat misalnya ya dalam periode ketiga Xi Jinping gitu, mengapa Xi Jinping itu memilih Kementerian Luar Negeri atau Menteri Luar Negerinya yang dulunya namanya Wang Yi, kemudian sekarang itu Menteri Luar Negeri yang pernah jadi dubes di Amerika Serikat. Kenapa berubah? Karena ada yang analis yang mengatakan bahwa Cina ingin terlihat ramah terhadap Barat gitu, ingin lebih ramah terhadap Amerika Serikat, lebih ingin bekerja sama. Nah, kenapa ini terjadi? Ada analis yang mengatakan bahwa ya Cina sekarang kondisi ekonominya lagi buruk, sehingga ingin mengakses pasar di Barat dengan lebih luas. Dan caranya seperti apa? Yaitu dengan menurunkan tensi konflik dengan Barat gitu. Jadi saya kira tidak ada yang berubah ya sikap Cina terhadap Rusia sama saja. Cina tidak ingin meningkatkan dukungan kepada dukungan yang lebih militeristik begitu. Dukungannya dukungan simbolistik aja saya kira, dukungan yang sifatnya verbal dan jelas kepentingannya yaitu kepentingan ekonomi gitu. Nah, saya kira itu yang bisa kita tangkap ya. Jadi tidak ada saya kira istilah mundur perlahan-lahan tidak ada gitu. Karena dari dulu memang dari tahun kemarin tuh Biden sudah juga memberikan warning kepada Cina jangan macam-macam gitu terhadap dalam konteks Rusia ini gitu. Karena kalau Cina macam-macam, Cina akan mendapatkan sesuatu yang sangat merugikan. Saya kira kalau kita baca kembali ya warningnya Biden saya kira jelas sekali. Dan Cina juga saya kira sangat paham sekali posisinya terhadap isu Rusia dan juga terhadap posisinya di wilayah di wilayah Asia Pasifik gitu. Nah, gitu kira-kira Bung Anggi Ya, baik. konteksnya. Ya, baik. Jazakallah Bung Hasbi untuk kesempatannya kali ini. Mudah-mudahan Bung Hasbi dan keluarga diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan dalam setiap aktivitasnya. Yep. Baik, demikianlah pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah. Program Kabar Petang pada edisi sore hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia maupun di akhirat. Saya Anggi Suwanadi undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.